Sejauh mana penanganan kasus CP Berkat Sabar, dugaan kasus tindak pidana ketenagakerjaan membayar upah di bawah minimum dan tidak membayar upah kerja lembur yang ditangani oleh PPNS Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jambi. Kuasa hukum Dwiki Febiola Ibnu Khaldun mendatangi kantor Disnaker Provinsi Jambi untuk mempertanyakan kasus yang dilaporkan pada bulan Desember tahun 2022 oleh Dwiki Febiola, karyawan CP Berkat Sabar Desa Kringkiling, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Pada saat itu, Dwiki Febiola yang bekerja di perusahaan batubara mulai Januari 2019 hingga dengan Agustus 2022, upah dibayar di bawah upah minimum dan tidak membayar upah kerja lembur atas kelebihan jam kerja, lalu menyampaikan pengaduan ke Disnaker Provinsi Jambi. Hasil pertemuan di Disnaker pada Rabu pagi 24 Januari terungkap sesuai dengan SOP. Kasus ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan dengan upaya preventif. Sesuai dengan kewenangan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemanggilan terhadap pengusaha Hidayat alias Bungkus dan Dwiki Febiola sebagai pekerja. Penyidik telah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya pengawas ketenagakerjaan melakukan upaya preventif non-justitia berupa nota pemeriksaan 1. Dilanjutkan dengan penetapan kekurangan upah kerja lembur dan kekurangan upah. Sesuai dengan jangka waktu pada nota pemeriksaan, pengawas ketenagakerjaan telah menerbitkan nota pemeriksaan kedua. Namun karena nota pemeriksaan kedua tidak dilaksanakan, maka pengawas ketenagakerjaan meneruskan kepada PPNS Ketenagakerjaan guna dilakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Januari 2023, Dwiki Febiola telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali oleh PPNS Ketenagakerjaan dan dilakukan pemeriksaan selaku pelapor. Namun kasus ini sepertinya mandek dan belum diketahui perkembangannya. Tidak memenuhi unsur memenuhi undangan atau panggilan klarifikasi, maka kita bisa jemput, ya kan? Artinya prosedur dalam KUHP itu yang kita gunakan, ya kan? Menurut paksa ya. Kalau pihak pengusaha dapat kooperatif, dapat hadir pada pemanggilan kita, ya mungkin permasalahan bisa tangani. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menjelaskan PPNS Tenaga Kerja telah melakukan upaya-upaya sesuai KUHP, yaitu mengumpulkan bukti dan keterangan dengan memanggil berbagai pihak. Di antaranya Dwiki Febiola sebagai pelapor dan telah melakukan pemeriksaan ahli hukum pidana dari Universitas Jambi serta Direktur CP Berkat Sabar dan 5 pekerja CP Berkat Sabar, tetapi belum memenuhi panggilan. Dengan Polda tingkatkan. Yang kedua, mungkin kita koordinasi dengan ada dari Kementerian Pekerjaan. Kan di sana ada Direktur Gakum, Penegakan Hukum, ada Direktur Binariksa. Itu kita mohon apalah kami nanti kerjasama koordinasi sana melakukan itu. Ya kan? Ya itu sama-sama apalah. Tapi sabar dulu lah. Ya kan? Termasuk backup. Ya? Backup kementerian nanti. Ya, kementerian bisa nanti. Artinya mengawal supaya itu benar-benar nanti kita tidak seperti ini. Tapi bersabarlah. Bagaimanapun saya yakin dan percaya bahwa Pak Ibnu Khaldun ini artinya masih on the track kita di hukum, masalah hukum ya. Pada awal Agustus tahun 2023, PPNS juga telah melakukan gelar perkara dilaksanakan di ruang gelar perkara Polda Jambi. Pada gelar tersebut diperoleh petunjuk-petunjuk agar kasus ini menjadi terang benderang, yaitu dengan meminta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan CP Berkat Sabar, serta melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari rekan kerja Febiola, serta dari pengusaha. PPNS akan melakukan pemanggilan kembali kepada pengusaha dan saksi-saksi, dan kepada kesempatan ini kami meminta pihak pengusaha CP Berkat Sabar dan para saksi yang dipanggil untuk kooperatif dan memenuhi panggilan PPNS. Kita datang ke sini untuk kepastian hukum. Kita sama-sama lihat tadi tidak memberikan artinya kepastian hukum ya, proses penyidikan ini. Kami belum tahu nih, makanya kami datangin penyidik PPNS Tenaga Kerjaan supaya perkara ini biar ada kepastian hukum, ya, biar ada kepastian hukum tentang tindak pidana membayar upah di bawah ketentuan UMP. Nah, perkara ini sangat penting bagi kita ya, terutama di Provinsi Jambi, karena ini menjadi jurisprudensi. Kita berharap perkara ini menjadi jurisprudensi agar pengusaha-pengusaha lain ya tidak berani lagi membayar upah di bawah UMP. Nah, inilah proses penegakan hukum inilah yang kami sangat berharap.